Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Widdatul Layyina dan rekan saya Reni Septia Purnamasari akan mempresentasikan bahan ajar yang telah kami buat, yakni kelas 11 semester genap. Berikut bahan ajar yang telah kami buat. Ad-Darsur Rabi tentang Al-Hajj wal Umrah. Di sini ada cover buku paket bahasa Arab untuk siswa kelas 11. Langsung saja kita mulai Ad-Darsur Rabi, yakni pelajaran keempat tentang Al-Hajj wal Umrah. Kompetensi dasarnya yakni 3.7 memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umrah. Di sini 3.7 telah diketahui ya bahwa berisi tentang maharo istima. 3.7 3.8, maaf ini salah, menganalisis gas-gasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umrah sesuai dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi susunan gramatikal tasrif al-fi'il madhi al-lughawi. Kemudian 4.7 mendemonstrasikan tindak tutur yang menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian di waktu lampau. 4.7 menilai hasil analisis gas-gasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umrah. 4.8. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 3.7. Di sini ada 9 indikator untuk 3 titik ganjilnya. Yang pertama, mengulangi bunyi mufradat yang didengar berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umrah. Kemudian ada melafalkan, menerjemahkan, menulis, seperti itu. Pokoknya untuk indikator 3 titik ganjil itu berisi tentang maharo istima atau mendengarkan. Kemudian kita lanjut ke indikator berikutnya 3.8.1, yakni membaca teks bacaan yang berkaitan dengan Al-Hajj wal Umrah. Di sini dilihat dari indikatornya tentang maharo kiro'ah, yakni membaca. Kemudian maharo kiro'ah tersebut lanjut ke indikator berikutnya 3.8.2 menerjemahkan teks bacaan dan 3.8.3 menemukan gagasan tentang teks bacaan yang berkaitan dengan tema. Kemudian 3.8.4 menulis kalimat-kalimat yang berkaitan dengan teks Al-Hajj wal Umrah. Nah, di 3.8.4 ini terdapat maharo kitabah, yakni menulis. Lanjut ke indikator berikutnya 4 titik ganjil titik 1. 4.7.1 mempraktikkan percakapan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang tersedia. Di sini pada 4.7 mempraktikkan dengan teman sebaya. Jadi dapat melatih maharo kalam peserta didik. Ini sama dengan 4.8.1 juga menceritakan isi teks yang berkaitan dengan teks Al-Hajj wal Umrah. Kemudian habis diceritakan, diterjemahkan, dan ditulis. Kita lanjut. 3.7.1 mengulangi bunyi mufradat yang didengar berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umrah. Istami' wa'aid al-mufradat amma tasma'ha anil Hajj wal Umrah. Di sini terdapat barcode, di mana barcode ini berfungsi untuk mendengarkan. Jadi audio-audio itu telah terekam di barcode ini. Jadi ketika peserta didik akan mendengar, tinggal scan barcode ini. Isinya ada audio-audio sesuai dengan gambar di sini. Kemudian tadribatnya istami wa'aid al-mufradat amma tasma'uha anil hajj wal umrah. Di sini peserta didik mendengarkan audio yang ada di barcode, kemudian mengulangi mufradat. Mufradatnya itu berisi tentang mufradat Ka'bah, tentang Mina, seperti itu. Kemudian 3.7.2 sama mendengarkan, masih maharo mendengarkan. Istami wa'aid al-ibaros amma tasma'uha anil hajj wal umrah. Bedanya ini adalah ibarat. Ibarat di sini adalah frasa. Frasa ada di sini al-jumlah fi'liyah dan al-jumlah ismiyah.
Untuk tadribatnya istami wa'id arba ibarat amma tasma'uha anil haji wal umroh. Jadi di sini peserta didik diperintah untuk mendengarkan audio yang ada di barcode ini, kemudian peserta didik mengulangi 4 ibarat yang ada di audio dan ditulis di sini di kolom ini seperti itu. Kemudian 3.7.3 melafalkan jumlah bunyi yang didengar tentang al-hajj wal umroh. Di sini masih sama, mendengarkan istami'. Kemudian terdapat barcode di sini, terdapat jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah juga. Untuk tadribatnya memberikan syakil al-jumlah al-atiyah amma tasma'uha. Jadi di sini memberikan harokat. Di audio ini sudah ada harokatnya, tinggal peserta didik memberikan harokat seperti itu. Lanjut saja kita ke indikator berikutnya, yakni indikator tentang 3.6.1 membaca teks bacaan yang berkaitan dengan al-hajj wal umroh. Di sini ada maharo kiro'ah ikro an-nas anil hajj wal umroh. Jadi peserta didik diperintah untuk membaca teks bacaan yang ada di sini. Kemudian tadribatnya peserta didik diperintah untuk menjawab soal sesuai dengan bacaan yang ada di atasnya, seperti itu. Kemudian 3.8.2 menerjemahkan teks bacaan yang berkaitan dengan al-hajj wal umroh. Di sini untuk melatih pemahaman peserta didik apakah paham betul, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Lanjut maharo berikutnya ya. 4.7.1 yakni mempraktikkan percakapan dengan ungkapan yang tersedia tentang al-hajj wal umroh. Di sini terdapat maharo kalam, yakni maharo berbicara praktik jadi antar teman seperti ajir al-hiwar ma'azamilika. Praktikan hiwar bersama temanmu. Di sini terdapat contohnya seperti ini, termasuk materi. Kemudian tadribnya, yakni di sini sudah disediakan bacaan-bacaan. Peserta didik tinggal mengembangkan seperti contoh yang ada di atasnya, seperti itu. Kemudian 4.7.2 menerjemahkan teks percakapan hiwar. Di sini telah disediakan hiwar mengenai al-hajj wal umroh. Kemudian peserta didik tadribnya menerjemahkan hiwar yang ada di atasnya ini. Lanjut 4.7.3 menulis teks hiwar tentang al-hajj wal umroh dengan memperhatikan struktur gramatikal. Jadi di sini peserta didik diperintah untuk menulis untuk guna melatih maharoh kitabahnya, menulis teks hiwar sesuai dengan struktur gramatikal seperti itu. Kemudian lanjut Lanjut 4.6.1 menceritakan isi teks yang berkaitan dengan al-hajj wal umroh. Kis al-qissa anil hajj wal umroh. Sa'i baina Safa wal Marwah. Di sini terdapat cerita tentang al-hajj wal umroh, tentang sa'i ya. Kemudian tadribnya ikhtar suar minas suar, ikhtar surah minas suar at-taliyah. Summa takallam anha amama zamilika. Jadi peserta didik diperintah untuk memilih salah satu gambar, kemudian diceritakan di depan kelas, seperti itu, menggunakan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya 4.8.2 menerjemahkan apa yang diceritakan tadi diterjemahkan. Tarjim al-qissa as-sabiqah, seperti itu. Ini menulis sesuai dengan gramatika. Kemudian lanjut bab berikutnya yakni ad-darsul khamis yang akan dijelaskan oleh Mbak Reni.